Baik, kita lanjutkan. Pembahasan kita pada kali ini akan berfokus terhadap apa namanya al-mardud minal hadis. Sebab-sebab ataupun asbabu raddil hadis. Sebab-sebab yang menjadikan sebuah hadis menjadi mardud. Nanti di sini musannif akan menyebutkan bahwasannya sebab hadis menjadi mardud ada dua sebabnya. Entah itu atau fil rawi ataupun as-saktu fil isnad. Baik itu apa namanya perawi tersebut apa namanya terkena dalam permasalahan baik keadalahannya ataupun kedobitannya ataupun masalah lainnya. Saya sebentar. Eh, Coba saya periksa dulu. Halaman أظن هذا في الصفحة 21. في الصفحة 21 أظن هذا. Di mungkin saya kira di halaman طيب di halaman 22. Isnani wa في الصفحة 22. Di صفحة 22. Baik, di halaman 22 ketemu. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah pertemuan kita kali ini akan fokus membahas apa namanya sebab yang menjadikan hadis itu menjadi mardud. Nanti di sini musonif akan menyebutkan ada dua sebabnya, yaitu entah dia itu imma asaktu, imma ayyakuna lisaktin. Maksudnya apa? Asaktu fil isnad berarti hadis ataupun sebab keduanya apa? Auta'nun fil rawi. Oke. Berarti nanti di sini dijelaskan bahwasannya sebab hadis menjadi mardud ataupun dhaif paling tidak ada dua sebabnya. Yaitu pertama ada apa? Ada as-saktu fil isnad. Ada perawi yang hilang dalam sanad tersebut. Oke, dan nanti gambarannya akan banyak juga. Jenis atau bentuk hilangnya perawi dalam sebuah sanad akan banyak bentuknya. Ada yang mungkin nanti hilang di awal sanad, nanti akan kita sebut apa? Nanti yang hilang perawi di pertengahan sanad nanti akan kita hukumi dengan apa? Ataupun nanti yang hilang di akhir sanad nanti akan kita hukumi dengan apa? Oke, ataupun nanti sebab kedua, bahwasannya apa? Atau nu maksudnya apa? Atau nu fir rawi. Oke. Atau nu fir rawi ataupun istilah kita katakan perawi tersebut terkena masalah. Oke, yang mana masalah tersebut nanti akan kembali entah ke adalahannya ya, ataupun bisa kita katakan keadalahannya bermasalah ataupun hafalannya juga bermasalah ataupun ada masalah-masalah lainnya yang menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut nanti menjadi doif ataupun tidak akan kita terima. Nanti insya Allah akan kita bahas pada babnya nanti dan apa saja jenis-jenisnya nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi insya Allah di pertemuan kita apa namanya pada hari ini kita akan berfokus terhadap apa namanya sebab hadis menjadi doif dikarenakan apa? Dikarenakan as-saktu fil isnad. Atau mungkin bisa dicatat as-saktu fil isnad. Ketika saya katakan as-saktu fil isnad nanti akan dibagi menjadi dua. Ada yang pertama saktu zahir, ada juga nanti yang kedua saktul khafi. Saktul zahir berarti hilangnya perawi dalam sanad tersebut sangat jelas sekali ataupun nampak. Oke, nah nanti juga ada as-saktu min nau'is sakti fil isnadi yakni as-saktu az-zahir. Oke, nanti ada dua, as-saktu dibagi menjadi dua, ada as-saktu az-zahir, ada juga as-saktu al-khafi. As-saktu al-khafi ini adalah as-saktu, oke, hilangnya perawi dalam sanad tersebut, yang mana hilangnya itu tidak nampak. Oke, yang mana tidak mudah mengetahuinya. Nah, karena tidak mudah mengetahuinya, maka nanti kita katakan apa? As-saktu al-khafi. Nanti insya Allah akan kita jelaskan dalam pembahasannya.
Karena insya Allah di hari ini kita akan berfokus terhadap naul awal minas sakti fil isnad, yaitu apa? As-saktu az-zahir. Oke, dan nanti di sini as-saktu az-zahir nanti paling tidak akan dibagi menjadi empat. Akan dibagi menjadi empat. Oke. Jadi nanti untuk bisa bayangkan ya gambarannya seperti apa. Jadi apa namanya as-saktu fil isnad dibagi menjadi dua atau mungkin kata seperti ini. Yang pertama as-saktu az-zahir. Lalu yang kedua as-saktu al-khafi. As-saktu al-khafi nanti akan kita bahas di pembahasannya nanti setelah kita membahas as-saktu az-zahir. Baik, kembali ke as-saktu az-zahir. As-saktu az-zahir ini nanti akan dibagi menjadi empat atau dia dibagi menjadi empat pembagian atau empat jenis. Oke, yang pertama ada nanti musannif mengatakan namanya al-mu'allaq, hadis al-mu'allaq. Yang kedua ada yang namanya al-mursal. Yang ketiga ada yang namanya al-mu'dhal. Lalu yang terakhir ada yang namanya al-munqati. Oke, baik. Saya pikir saya akan saya jelaskan secara umum dulu. Hmm, baik, akan saya jelaskan secara umum dulu. Pertama, tadi kita katakan apa? Al-mu'allaq. Ya, ma huwa al-mu'allaq? Oke. Al-mu'allaq dia adalah hadis yang ma huzifa ataupun masa qata min isnadihi ataupun masa qata min mabda'i isnadihi rawin fa akthar alat tawali ataupun ma'at tawali. Ma hudzifa ataupun ma saqata min mabda'i isnadihi rawin fa aktsar ma'at tawali ataupun atau bisa juga katakan alat tawali. Apa itu mu'allak? Mu'allak itu adalah hadis ya, yang hilang ya, perawinya yang mana hilangnya tersebut min mabda'is sanad. Baik itu satu perawi ataupun banyak. Yang mana nanti disyaratkan hilangnya perawi tersebut kemaat tawali secara apa? Secara berurut-urut atau apa namanya berturut-turut. Taib. Dikatakan dalam takrif yang tadi kita sebutkan mahuzifa min mabda'i isnadihi. Mabda'il isnad. Soal. Mal maksud min mabda'il isnad. Ketika dikatakan mabda'il isnad, al maksud bihi syaikhul musannif ataupun syekh ataupun guru daripada perawi tersebut. Semisal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Oke. Ketika Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, lalu hadis yang dia riwayatkan, beliau hilangkan nama gurunya dalam sanad hadis tersebut, maka nanti hadisnya akan kita hukumnya apa? Ini adalah hadis yang mu'allaq. Maka al-mu'allaq adalah ma hudhifa ataupun ma saqata min mabda'i isnadihi rawin. Oke, kita sepakat mabda'il isnad ini adalah syaikhul musannif ataupun guru daripada perawi tersebut. Oke. Yang mana oke, hilangnya itu bisa satu ataupun lebih selama hilangnya itu apa? Secara berturut-turut. Nah, maka yang seperti ini akan kita hukumi apa? Akan kita hukumi hadis yang mu'allaq. Tapi sini bisa dipahami.
Baik, contohnya akan kita bahas setelah ini. Tapi untuk definisi bisa dipahami. Baik, sekarang kita bagaimana contoh daripada mu'alak itu sendiri? Ya, nanti mu'alak dia memiliki banyak gambaran ya. Karena gambaran mu'alak itu nanti ada banyak gambarannya. Bisa dengan menghilangkan kayak syekh daripada perawi tersebut. Jadi perawi tersebut menghilangkan gurunya dari sanad yang dia riwayatkan. Ya, ataupun juga bisa apa? Juga bisa kita hilangkan seluruh perawi daripada hadis tersebut. Ya, ataupun bisa juga kita katakan, oke, hadis tersebut eh, perawinya beliau hanya menyebutkan sahabat ataupun tabiin yang ada dalam hadis tersebut. Oke, kalau misalnya antum ingin tahu bagaimana bentuk mu'allaq, kalau misalnya antum pernah baca kitab Arba'in Nawawiyah, ya nanti Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, ya, beliau hanya menyebutkan, ya, menyebutkan apa? Menyebutkan sahabat, ya, sahabat daripada apa? Daripada hadis yang beliau riwayatkan. Nah, makanya seperti ini nanti akan kita katakan apa? Ini adalah hadis yang mu'allaq. Ataupun kalau misalnya ingin contoh tatbikinya, oke, eh, ada hadis nanti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini beliau riwayatkan dari siapa? Daripada Abu Musa, yang mana Abu Musa ini adalah sahabat, adalah sahabi. Apa kata beliau? Ghattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbataihi hina dakhala Utsman. Oke. Ini adalah salah satu contoh daripada apa? Daripada hadis mu'allaq. Kenapa dikatakan hadis mu'allaq? Karena hilangnya sanad ataupun hilangnya perawi yang ada dalam sanad tersebut itu min mabda'is sanadihi, min mabda'il sanadil hadis. Oke. Dan hilangnya secara berurut-urut. Oke. Maka nanti di sini katakan fahadha hadisun mu'allaq. Kenapa? Li'annal Bukhari hadzafa jami'a isnadihi illa sahabi. Oke. Ala kulli hal, dikatakan sebuah hadis itu mu'allaq apabila apa? Apabila syarat pertamanya hilang perawi tersebut min mabda'il isnad ataupun min syaikhil musannif. Oke. Yang mana hilangnya bisa satu perawi saja ataupun lebih selama hilangnya itu apa? Berturut-turut. Kalau misalnya hilangnya tidak berturut-turut, maka la nusammihi apa? Mu'allaqan. Oke. Bal nusammihi apa? Bal nusammihi mu'dalan. Asif, bal nusammihi munqati'an. Ya, apabila nanti hilangnya itu tidak secara berturut-turut, maka yang seperti ini nanti kita akan hukumi bukan hadis yang mu'allaq, tetapi akan kita hukumi bahwasannya apa? Dia adalah hadis yang munqati. Nanti akan kita jelaskan apa itu hadis munqati. Ataupun misalnya, kalau misalnya antum ingin contoh apa namanya daripada gurunya saja yang dihilangkan, nanti Al-Imam Al-Bukhari akan meriwayatkan sebuah hadis. Oke. Apa kata Imam Bukhari? Wa qala Malik an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufadilu bainal anbiya. Oke. Untuk perhatikan dalam sanad hadisnya, Al-Imam Al-Bukhari nanti akan mengambil hadis ini dari siapa? Daripada Imam Malik bin Anas. Oke. Dalam hadis ini nanti
Al-Imam Al-Bukhari tidak mengambil hadisnya kepada siapa? Kepada Imam Malik bin Anas. Oke, akan tetapi nanti Al-Imam Al-Bukhari akan mengambilnya daripada siapa? Daripada guru beliau. Oke, maka ketika Al-Imam Bukhari dalam hadis ini menghilangkan gurunya, maka hadis yang seperti ini akan dihukumi apa? Akan dihukumi hadis yang mu'al. Oke, bisa dipahami? Ya, ini hadis mu'alaf juga. Oke, ketika musannif ataupun perawi yang istilahnya mencantumkan hadis yang dia riwayatkan dalam sebuah kitab, lalu langsung mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol bunya Islamu ala khamsin. Eh, Yang seperti ini nanti akan kita hukumi apa? Ini adalah hadis yang mu'allaq. Maka antum harus catat poin-poin dikatakan sebuah hadis mu'allaq. Pertama, apabila hadis tersebut hilang siapa? Perawi pertama dari hadis tersebut. Maksudnya perawi pertama yang saya sampaikan di sini adalah siapa? Daripada siapa pertama kali perawi tersebut mengambil hadis tersebut. Misalnya contoh Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut daripada gurunya. Contoh seperti siapa? Contoh seperti beliau mengambil daripada gurunya Abu Nuaim Al-Fadlu Ibnu Dukain. Dan daripada guru-gurunya yang lain. Nah, ketika waktu itu beliau hilangkan gurunya, lalu beliau sebutkan guru daripada gurunya, maka kita katakan apa? Ini adalah hadis yang mu'allaq. Bisa juga, bentuk yang kedua dikatakan sebuah hadis mu'allaq apabila apa? Apabila hilangnya bukan hanya gurunya saja, tetapi aksar min rawin. Maka tadi antum perhatikan takrifnya, ma huzifa ataupun masa koto min mabda'i isnadihi rawin fa aktsar. Satu perawi ataupun lebih dengan syarat apa? Ma'at tawali ataupun adat tawali. Hilangnya kalau misalnya ingin lebih dari satu perawi, hilangnya harus secara apa? Secara berturut-turut. Maka yang seperti ini kita katakan apa? Atau kita hukumnya apa? Ini adalah hadis yang mu'allaq. Maka hadis yang apa namanya Lia datangkan ini adalah hadis yang mu'allaq. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Baik, sekarang kita lanjut. Apa hukum daripada hadis mu'allaq? Hal hiya hal huwa sahih am dhaif am hasan? Hal huwa maqbulun am huwa mardudun? Pertama, hadisul mu'allaq fil asli ataupun hukum asalnya dia adalah hadis yang mardud. Oke. Hadisul mu'allaq fil asli hukumnya dia adalah hadis yang mardud ataupun kita katakan dia adalah hadis yang dhaif. Kenapa kita katakan dhaif? Li jahli al-mahzuf minal isnad. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui siapa perawi yang hilang dalam sanad tersebut. Karena kita tidak mengetahui siapa perawi yang hilang dalam sanad tersebut, maka kita hukumi bahwasannya ini adalah hadis yang dhaif. Kenapa kita hukumi bahwasannya dia adalah hadis yang dhaif? Karena kita tidak tahu siapa perawi yang hilang dalam sanad tersebut.
Karena bisa jadi perawi yang hilang ini adalah perawi yang dhaif. Oke. Walaupun nanti di sana ada kemungkinan bahwasannya yang hilang itu adalah perawi yang makbul juga. Oke. Nah, tetapi nanti dalam ilmu hadis ada kaidah kulliyah yang masyhurah, oke, yang mengatakan bahwasannya apa? Ilmu hadis yubna alal ikhtiyat. Bahwasannya ilmu hadis yubna didirikan atas apa? Atas kehati-hatian. Maka selama kita tidak mengetahui siapa perawi yang hilang dalam sanad tersebut, maka kita apa? Natawakaf bihi. Ketika natawakaf bihi, oke, maka apa? Nahkum bi annahu dhaif ai mardud. Oke. Nah, akan tetapi, nah ini ada tetapinya. Oke. Karena nanti antum akan bertanya-tanya, terutama terutama Lia di sini, kayak yang mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim, kan antum akan bertanya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim, dan hadis ini mewujud di Sahihain. Lalu apa namanya? Kok kita hukumi bahwasannya ini adalah hadis yang mu'allak dan kita katakan hadis mu'allak itu adalah hadis yang dhaif. Kaifa hadza? Kan pasti akan bertanya-tanya. Oke. Ilmul hadis yubna alal ikhtiyat. Ikhtiyat. Oke. Kaidah al-qaidah taqul ilmul hadis yubna alal ikhtiyat. Oke, tamam. Baik, kita kembali lagi. Lalu antum bertanya-tanya kan dari tadi apa namanya? Hadis yang saya datangkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terutama hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab Sahihnya. Kok bisa kita katakan ini adalah hadis yang mu'allak? Padahal huwa mawjudun fis sahih. Oke, nah, maka tunggu sebentar. Oke. Hadisul mu'allak, oke, hukumnya akan berubah menjadi hadis yang makbul apabila apa? Apabila kita mengetahui siapa perawi yang dihilangkan dalam sanad tersebut. Oke. Fa'in arafna bi annahu minar ruwah al-makbulin, maka apa? Fahakamnahu ay fahakamna hadzal hadis bi apa? Bi annahu makbul. Oke. Nah, akan tetapi in arafna kayak bi annal mahdhuf kayak fil isnadi huwa minad dhaif, ya maka fahakamna hadzal hadis bi apa? Bi annahu hadisun mardudun ataupun bi annahu hadisun dhaifun. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke. Insya Allah yang apa namanya, saya sangat menghargai sekali ya teman-teman yang apa namanya menyempatkan waktunya untuk bisa ikut apa namanya daras ini secara online gitu tanpa mengikuti rekaman. Ya, maka saya akan saamshi ma'akum, ya, secara apa? Secara pelan-pelan, kayak mahlan mahlan. Ya, maka ini adalah kelebihan bagi teman-teman yang mengikuti majelis ini secara apa? Secara online, bukan secara apa? Secara mengikuti tasjil. Oke, maka saya akan tanyakan terus, ya, apa, Fahim tuh, ya, ataupun kalau misalnya yang hadir cuma satu dan sekarang mungkin yang hadir cuma banyak, maka saya akan katakan Fahim ti, ya, dan dan ya ini adalah kelebihan lah bagi teman-teman nanti yang hadir secara apa? Secara online, tapi bukan secara apa? Secara mengikuti rekaman yang ada. Oke, di sini Lia bisa dipahami? Baik, paham. Kita lanjut. Tadi saya katakan apa? Kita kembali lagi ya. Tadi
As-saktu, kita katakan as-saktu nau'an, ada saktu zahir, ada saktul khafi. Ya, saktul khafi nanti akan kita bahas setelah pembahasan saktul zahir. Ya, saktul zahir kita kembali kepada saktul zahir. Saktul zahir nanti dibagi menjadi empat pembagian ataupun lahu arba'atu anwa'in. Yang pertama apa? Al-hadis, al-mu'allaq. Oke, dan kita sudah bahas tadi. Lalu yang kedua ada al-hadis al-mursal. Oke, kita akan membahas urutannya sesuai nanti urutan matan ya yang disampaikan oleh musannif. Kedua ada yang namanya hadis al-mursal. Oke. Apa itu hadisul mursal? Mudahnya, hadisul mursal ini adalah kebalikan daripada apa? Daripada hadis mu'allaq. Oke. Hadis mursal ini kalau misalnya mu'allaq mahudhifa min mabda'i isnadihi, ya, sedangkan hadisul mu'allaq, ya, dia adalah hadis yang mana hadis tersebut hilang dalam sanadnya rawil a'la. Ya, ataupun ar-rawi man huwa ba'da tabi'i. Perawi yang datang setelah tabi'in. Maksudnya siapa? Adalah sahabat. Maka apabila antum temukan sebuah hadis yang mana hadis tersebut hilang sahabatnya, oke, maka kita katakan apa? Ini adalah hadis yang mursal. Ataupun bilugatil ukhra atau biibaratil ukhra, hadisul muallak juga bisa kita definisikan bahwasannya apa? Riwayatut tabi'i. Oke, ketika saya katakan riwayatut tabi'i, masuk di dalamnya apa? Entah dia itu sigorut tabi'i ataupun kibarut tabi'i. Antum harus tahu, tabi'i nanti akan dibagi menjadi dua. Ada sigorut tabi'i, ada kibarut tabi'i. Apa bedanya antara sigorut tabi'i dengan kibarut tabi'i? Sigorut tabi'i huwa man rawa man kana hadisuhu ataupun man kana hadisuhu man kana aksaru riwayatihi min kibarit tabi'i. Sigorut tabi'i mereka adalah apa? Yang mana banyak meriwayatkan hadis daripada siapa? Daripada kibarut tabi'i. Walaupun nanti mereka meriwayatkan hadis daripada sahabat tetapi sangat sedikit. Karena kenapa? Karena mereka adalah sigorut tabi'i. Oke. Dan sekalipun mereka bertemu dengan sahabat, mereka hanya bertemu dengan apa? Bertemu dengan baqayat minas sahabah, sisa-sisa daripada sahabat saja. Karena masanya agak jauh daripada sahabat. Oke. Lalu nanti juga ada yang namanya kibarut tabi'i. Kibarut tabi'i mereka adalah orang-orang ataupun mereka adalah tabi'in yang mana banyak meriwayatkan hadis kepada sahabat. Oke, dan sedikit sekali meriwayatkan hadis ataupun mengambil hadis daripada tabi'in yang lainnya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita kembali lagi pada ta'rif. Oke. Atau bisa juga kita katakan hadisul mursal, dia adalah hadis, oke, yang diriwayatkan oleh tabi'in. Ketika saya katakan tabi'in, maka masuk ke dalamnya baik dia kibarut tabi'in ataupun sigorut tabi'in. Oke. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mubasyaratan. Oke. Dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dia mengambil kepada siapa? Kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.